Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Adapun anggota kelompok kami yaitu Eliziana Az-Zahra, Nur Faida, Aldayanti, Wildaka, saya sendiri, dan Resti Setianingsi. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kawasan konservasi. Apa itu konservasi? Konservasi adalah mencakup pula konsep pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, lingkungan dapat memberikan manfaat terbesar, berkelanjutan untuk generasi sekarang sekaligus menjaga potensinya agar memenuhi kebutuhan hidup generasi mendatang. Pelestarian spesies dan proses biologis harus bersamaan atau simultan dengan konservasi sumber daya abiotik. Jika tidak, maka tidak mungkin berhasil. Konservasi adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk satwa liar, air, udara, mineral, segala sumber daya alam terbarukan atau tidak terbarukan. Salah satu kawasan konservasi yang akan kami bahas yaitu mengenai Gunung Dako, di mana Gunung Dako ini terletak tepatnya di Desa Tinombala, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, di mana pada tahun 1989 Gubernur Sulawesi Tengah melalui surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah dengan nomor 18.443932 Dinas Kehutanan 1989 tepatnya pada tanggal 30 Agustus 1989 dibentuknya Cagar Alam Gunung Dako dengan potensi perlindungan tata air, flora, dan fauna pegunungan, di mana keputusan tersebut juga merupakan pengusulan dari 11 kawasan konservasi lainnya, yaitu Taman Wisata Alam Bansea, Taman Buru Landusa Tomata, Taman Laut Teluk Tomori, Taman Laut Pulau Tukobae, Cagar Alam Pamona, Suaka Marga Satwa Baki Riang, Suaka Marga Satwa Pati-Pati, Cagar Alam Pangi Binangga, Suaka Marga Satwa Pulau Pasoso, Cagar Alam Gunung Sojol, dan Cagar Alam Gunung Tinombala, di mana pada tahun 1999 Departemen Kehutanan sekarang itu menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Pengukuhan atau Penetapan Kelompok Hutan Gunung Kehutanan, di mana Gunung Dako ini sebagai cagar alam. Gunung Dako ini seluas 19.590,2 hektar, di mana surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan itu nomor 238 KPTS 2 1999 flora dan fauna yang ada di kawasan Gunung Dako, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dapat didefinisikan di kawasan ini terdapat flora dan fauna yang meliputi flora diantaranya damar, agathis philippinensis, nyatoh atau palakuyum sp, meranti, sorea sp, kayu manis, cinnamomum sp, dan lain-lain. Adapun fauna diantaranya anoa, babulus sp, babi hutan atau sus sp, babi rusa atau babi rausa, babi rusa, kelelawar atau Pterus edulis, monyet hitam atau makaka sp, musang coklat atau Macrogalidia muscenbroki, serindit atau Cariculus exilit, ayam hutan atau galus. Semenjak penetapan wilayah tersebut, Gunung Dako berhasil menjadi wilayah konservasi karena sampai sekarang kondisi cagar alam Gunung Dako masih sangat alami dengan kondisi alamnya yang masih terjaga baik flora maupun faunanya, dengan kondisi alamnya yang berpotensi sebagai objek wisata yang ada di Desa Kinopasan. Selanjutnya, adapun masalah apa sajakah yang pernah terjadi di wilayah konservasi Gunung Dako tersebut, yaitu pada wilayah konservasi ini terdapat kasus tambang emas ilegal yang terjadi di kawasan hutan produksi terbatas di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako,
sekitar Sungai Labanti, Desa Janja, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kasus tambang emas ini mencuat setelah tim operasi pengamanan hutan Balai Gakum KLHK wilayah Sulawesi Seksi Wilayah 2 Palu bekerja sama dengan KPH Gunung Dako yang mengamankan satu alat eskapator. Alat tersebut digunakan untuk menambang emas secara ilegal di kawasan hutan produksi terbatas di wilayah KPH Gunung Dako. Aktivitas penambangan di daerah ini sudah terjadi sejak Juli 2021. Sejak pertama kali dilakukan penunjukan kawasan konservasi pada tahun 1989, perubahan geopolitik dan perkembangan sosial ekonomi serta dinamika pembangunan telah mendorong berbagai perubahan di kawasan konservasi termasuk perubahan di berbagai ekosistem bentang alam adalah beragam aktivitas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan oleh berbagai pihak. Satu yang pasti, perubahan tersebut telah menyebabkan penurunan kondisi dan daya dukung ekosistem sebagai habitat satwa liar yang dilindungi. Adapun faktanya, perubahan ekosistem bukan hanya terjadi di hutan produksi. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan juga terjadi di hutan lindung, bahkan kawasan konservasi. Untuk mengembalikan fungsi ekosistem, nah mutlak diperlukan upaya pemulihan, baik secara alami maupun buatan, dengan skema restorasi maupun rehabilitasi. Rehabilitasi kawasan konservasi secara regulasi telah diatur jelas, pasti, dan terukur. Setiap satuan organisasi dalam kelembagaan KLHK telah memiliki tugas pokok yang terstruktur. Namun harus disadari pula bahwa kelola hutan bukan hanya melibatkan persoalan teknis, ia juga melibatkan berbagai aspek non-teknis, termasuk menyangkut kepentingan lintas administrasi pemerintahan yang jauh dari statis, bahkan lintas sektoral kementerian dan kelembagaan yang sangat dinamis. Kesepahaman para pemangku kepentingan untuk membangun kerjasama menjadi kata kunci bagi suksesnya realisasi. Bahwa rehabilitasi hutan dan lahan harus mampu mengakomodir pesatnya perubahan sosial dan dinamika lingkungan strategis dengan tetap fokus pada tujuan program maupun tupoksi Ditjen PDAS-HL rehabilitasi hutan dan lahan dalam kerangka pemulihan fungsi DAS dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam rangka peningkatan kondisi sosial ekonominya. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai salah satu kawasan konservasi yang ada di Kabupaten Toli-Toli, yaitu Gunung Dako. Dan semoga video kami bisa bermanfaat untuk semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.